Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok distribusi normal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi distribusi normal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Hadijah sebagai ketua. Saya Dina Melinda Safira sebagai anggota. Halo, saya Nursinta Pangestu sebagai anggota. Halo, saya Ika Kamilatun Zakia sebagai anggota. Saya Faradila Akmal Putri, di sini saya sebagai anggota. Halo, saya Salsabella Amalia sebagai anggota. Halo, saya Ignatius Dewanto Indrajaya sebagai programmer. Distribusi normal. Kita masuk ke distribusi normal. Distribusi peluang kontinu yang paling penting dalam bidang statistika adalah distribusi normal. Distribusi normal membentuk kurva normal yang sering kali disebut kurva genta karena bentuknya yang menyerupai sebuah genta menurut Haryanto tahun 2009. Kurva normal menggambarkan kumpulan data yang muncul dalam suatu penelitian. Pada tahun 1733, De Morva telah berhasil menurunkan persamaan matematik bagi kurva normal ini. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss untuk menghormati Carl Friedrich Gauss tahun 1777 sampai 1850 yang juga berhasil menemukan persamaan kurva normal. Dua unsur utama dalam statistik adalah estimasi dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis statistik merupakan bidang paling penting dalam inferensi statistik. Definisi hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak disebut H0, sedangkan alternatif jika H0 ditolak adalah H1. Nah, di sini ada 3 topik penting dalam pengujian hipotesis pada analisis regresi. Yang pertama, spesifikasi hipotesis yang harus diajukan. Yang kedua, keputusan yang digunakan untuk menentukan apakah menolak hipotesis yang dipertanyakan. Yang ketiga, macam kesalahan yang mungkin dihadapi jika aplikasi keputusan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Nah, selain dari 3 topik penting tadi, di sini ada sifat penting dari distribusi normal. Yang pertama, grafik simetris terhadap garis tegak X sama dengan mu. Ini dibacanya mu. Nah, arti simetris di sini yaitu membagi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X atau fx lebih dari 0. Yang ketiga, mempunyai satu nilai modus. Yang keempat, luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu x-nya adalah 1, yaitu probabilitas x lebih dari min tahingga kurang dari plus tahingga sama dengan 1. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari distribusi normal menurut Mulyono tahun 2006. Yang pertama, kurvanya mempunyai puncak tunggal. Yang kedua, kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Yang ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Yang keempat, kedua ekor kurvanya memanjang tak terbatas dan tak pernah memotong sumbu horizontal. Artinya, kurva distribusi normal ini tidak menyentuh sumbu horizontalnya. Gitu. Yang kelima, N dikali P lebih dari sama dengan 5, di mana 5 ini melambangkan taraf nyata. Baik, di sini ada penggunaan simbol. Jika di soalnya nanti ada kata-kata mencapai, sebesar, adalah, terdapat, sama dengan, maka kita menggunakan simbolnya adalah simbol sama dengan. Untuk kurang dari, gunakan simbol kurang dari. Untuk lebih dari, gunakan simbol lebih dari. Untuk kurang dari sama dengan, paling banyak, sebanyak-banyaknya. Maksimal, maksimum, gunakan simbol kurang dari sama dengan. Untuk lebih dari sama dengan, paling sedikit, sekurang-kurangnya, minimal, sedikitnya, minimum, gunakan simbol lebih besar sama dengan.
Selanjutnya, jika H0-nya lebih besar sama dengan, maka H1-nya adalah kurang dari. Dan uji yang kita lakukan adalah uji satu arah, di mana kurva yang diarsir adalah sebelah kirinya. Jika H0-nya sama dengan, maka H1-nya adalah tidak boleh sama dengan. Dan uji yang kita lakukan adalah uji dua arah, di mana kurva diarsir di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jika H0-nya kurang dari sama dengan, maka H1-nya adalah lebih dari. Dan uji yang kita lakukan adalah uji satu arah, di mana kurva yang diarsir adalah kurva sebelah kanannya. Di sini ada rumus distribusi normal. Untuk satu rata-rata, rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma kecil dibagi akar N. Untuk dua rata-rata, mencari Z hitungnya, rumusnya adalah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 dibagi akar sigma kecil 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma kecil 2 kuadrat dibagi N2. Di mana X bar adalah rata-rata sampel, sigma kecil adalah simpangan baku, mu adalah rata-rata populasi, N adalah jumlah sampel, dan D0 adalah mu1 dikurang mu2. Untuk satu proporsi dan dua proporsi, rumusnya adalah satu proporsi Z sama dengan X bar dikurang N dikali P dibagi akar N dikali P dikali Q. Dan untuk dua proporsi mencari Z hitung, rumusnya adalah Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang D0 dibagi akar P1 dikali Q1 dibagi N1 dikurang P2 dikali Q2 dibagi N2, di mana P adalah proporsi berhasil, Q adalah proporsi gagal yang didapat dari 1 min P. Untuk mencari P1, rumusnya adalah X bar 1 dibagi N1, P2 X bar 2 dibagi N2. Kriteria pengujian. Yang pertama, satu rata-rata. Jika N-nya lebih besar dari sama dengan 30, maka menggunakan nilai Z tabel. Tapi jika N-nya kurang dari 30, maka menggunakan nilai T tabel. Yang kedua, dua rata-rata. Jika N1 ditambah N2 dikurangi 2 hasilnya lebih besar dari sama dengan 30, maka menggunakan nilai Z tabel. Tapi jika N1 ditambah N2 dikurangi 2 kurang dari 30, maka menggunakan nilai T tabel. Yang ketiga, harga proporsi. Harga proporsi itu kan ada dua. Yang pertama satu proporsi dan dua proporsi. Yang keduanya itu menggunakan nilai Z. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan H0 dan H1. Di sini untuk satu rata-rata dulu ya. H0-nya itu mu lebih besar dari sama dengan mu 0. H1-nya mu kurang dari mu 0, maka Z-nya itu kurang dari minus Z alpha. Kenapa minus? Karena di sini H1-nya itu kurang dari. Nah, kalau kurang dari itu kan posisinya ada di sebelah kiri. Otomatis nilainya akan minus. Yang kedua, H0-nya mu kurang dari sama dengan mu 0. H1-nya itu mu lebih besar dari mu 0, maka Z-nya lebih besar dari Z alpha. Kalau ini kan H1-nya lebih besar dari ya. Berarti posisinya ada di sebelah kanan dan nilainya itu otomatis positif. Yang ketiga, H0 mu-nya itu sama dengan mu 0. H1 mu tidak sama dengan mu 0, maka Z-nya itu kurang dari minus Z alpha dibagi 2 dan Z lebih besar dari Z alpha dibagi 2. Kenapa ini dibagi 2? Karena ini itu dua arah, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, jadi dibagi 2. Lalu dua rata-rata. H0-nya itu mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari sama dengan D0. H1-nya mu1 dikurangi mu2 kurang dari D0. Maka Z-nya itu kurang dari minus Z alpha. Ini kenapa minus? Karena ini juga H1-nya itu kurang dari. Kalau kurang dari kan adanya di sebelah kiri. Jadi nilainya itu negatif atau minus. Yang kedua, H0-nya itu mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan D0. H1-nya itu mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari D0. Maka Z-nya itu lebih besar dari Z alpha. Yang ketiga, H0-nya mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. H1-nya mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan D0. Maka Z-nya itu kurang dari minus Z alpha dibagi 2 dan Z lebih besar dari Z alpha dibagi 2. Ini juga dua arah, jadinya dibagi 2. Lalu yang ketiga ini satu proporsi. H0-nya itu P lebih besar dari sama dengan P0. H1-nya P kurang dari P0, maka Z-nya itu kurang dari minus Z alpha. Kenapa minus? Karena kan di sini juga H1-nya kurang dari.
kurang dari itu ada di sebelah kiri. Lalu yang kedua, P-nya itu kurang dari sama dengan P0. H1-nya P lebih besar dari P0. Maka Z-nya itu lebih besar dari Z alfa. Yang ketiga, H0-nya itu P sama dengan P0, H1-nya P tidak sama dengan P0. Maka Z-nya itu kurang dari min Z alfa dibagi 2 dan Z lebih besar dari Z alfa dibagi 2. Yang ini juga kan dua arah, jadi dibagi 2. Satu proporsi itu sama seperti satu rata-rata, cuman U-nya itu diganti P. Nah, yang dua proporsi nih. Kalau yang dua proporsi ini sama dengan dua rata-rata. H0-nya itu P1 dikurangi P2 lebih besar dari sama dengan P0. H1-nya P1 dikurangi P2 kurang dari P0. Maka Z-nya itu min Z alfa. Kenapa min? Karena kan di sini H1-nya juga kurang dari ya, berarti ada di sebelah kiri. Lalu yang kedua itu H0-nya P1 dikurangi P2 kurang dari sama dengan P0. H1-nya P1 dikurangi P2 lebih besar dari P0. Maka Z-nya itu lebih besar dari Z alfa. Yang ketiga, H0-nya itu P1 dikurangi P2 sama dengan P0. H1-nya P1 dikurangi P2 tidak sama dengan P0. Maka Z-nya itu Z kurang dari min Z alfa dibagi 2 dan Z lebih besar dari Z alfa dibagi 2. Ini juga dua arah ya, jadi dibagi 2. Sama kayak yang dua rata-rata. Kalau dua rata-rata itu mu1 dikurangi mu2, kalau dua proporsi ini P1 dikurangi P2. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang kedua yaitu pilih arah uji hipotesis, satu arah atau dua arah. Nah, arah ini bisa kalian lihat pada kunci setiap soal. Yang ketiga, menentukan taraf nyata. Nah, kalau misalnya satu arah, alfanya tidak dibagi 2, tapi kalau misalnya dua arah, alfanya dibagi 2. Lalu yang keempat, menentukan nilai kritis Z-tabel. Yang kelima, menentukan nilai hitung Z-tabel. Nah, rumus-rumus yang sudah diketahui, disinilah kita pakai untuk menghitung nilai hitung Z-tabel. Lalu yang keenam, keputusan dan gambar. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan merupakan jawabannya. Selanjutnya ada kurva normal. Nah, jadi teman-teman seperti ini nih bentuknya kurva normal. Kurva normal ini berbentuk seperti lonceng dan simetris terhadap rata-rata atau mu-nya. Nah, ini yang di tengah ini adalah rata-rata atau mu-nya. Dia membagi 2 kanan dan kiri sama besar. Lalu di sini ada macam-macam kurva. Nah, yang pertama ini adalah kurva distribusi normal dua arah. Jadi kalau misalnya dua arah itu memiliki H1 di kanan dan di kiri. Lalu yang di sini ada kurva distribusi normal satu arah kiri, H1-nya di sebelah kiri, dan yang ini adalah kurva distribusi normal satu arah sisi kanan. Jadi H1-nya di sebelah kanan. Nah, untuk menentukan kanan kiri ini kalian bisa melihat dari arah hipotesisnya. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Toko tas LV menyatakan bahwa penjualan tas setiap bulannya paling sedikit terjual 500 pieces dengan mengambil sampel sebanyak 20 bulan dan simpangan baku 212. Diketahui rata-rata penjualannya sebanyak 250 pieces. Ujilah hipotesis tersebut dengan taraf nyata 5%. Diketahui N sama dengan 20, di mana sampel sama dengan 20 bulan, dengan X bar sama dengan 250 karena rata-rata penjualannya adalah 250 pieces, dengan simpangan baku 212, dengan mu lebih dari sama dengan 500 karena di sana terjual paling sedikit 500 pieces, dengan alfa sama dengan 5%. Yang ditanya adalah uji hipotesis. Jawab, langkah-langkah pengujian hipotesisnya 1. Di mana jika H0 yang diterima, maka mu lebih dari sama dengan 500. Tapi jika H1 yang diterima, maka mu kurang dari 500. Yang kedua, uji hipotesisnya satu arah satu rata-rata. Yang ketiga, taraf nyata atau alfa sama dengan 5% kalau didesimalin jadi 0,05. Karena kita menggunakan setengah kurva, maka 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Yang keempat, wilayah kritis Z 0,45 adalah min 1,65 karena kita uji kiri. Nomor 5, inilah hitung. Rumusnya Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi simpangan baku per akar N. Kita masukin ke rumus, X barnya 250, mu-nya 500. 250 dikurang 500 dibagi 212 per akar 20. Sama dengan min 5,2737.
Nomor 6, gambar dan keputusan. Untuk gambarnya, kita lihat di kurva normal, karena pada langkah pertama di langkah-langkah pengujian hipotesis, di mana H0 lebih dari sama dengan dan H1 kurang dari, maka kita menggunakan kurva yang di sebelah kiri, di mana wilayah kritis Z 0,45 adalah min 1,65 dan nilai hitung Z-nya adalah min 5,2737. Maka keputusan yang kita ambil adalah tolak 0 dan terima H1. 7. Kesimpulannya adalah penjualan tas di toko tas LV di setiap bulannya kurang dari 500. Di sini terdapat tabel dari distribusi Z. Untuk mencari Z 0,45, kita cari 0,45 terhadap angka-angka di bawah ini. Ketika sudah ketemu 0,45, kita lihat dia ada di 1,6 dan 0,05. Kita tambahin 1,6 ditambah 0,05, maka hasilnya 1,65. Maka Z 0,45 adalah 1,65. Nah, sekarang ke contoh kasus yang kedua. Di sini ada contoh kasus kedua, yaitu Melati Bakery. Memperoleh laba penjualan setiap bulannya mencapai 21 juta rupiah. Nah, berarti di sini kan ada kata mencapai, berarti nanti menggunakan dua arah. Dengan mengambil sampel sebanyak 50 bulan, berarti N-nya 50. Dan simpangan baku sebesar 15.210.000 rupiah. Diketahui, rata-rata laba penjualan yang diperoleh sebesar 15.110.000 rupiah. Berarti X bar-nya kan? Nah, ujilah hipotesis tersebut dengan taraf nyata 5%. Seperti biasa ya, diketahuinya dulu kan. N-nya itu kan tadi kan 50. X bar-nya 15.110.000 rupiah. Sigma simpangan bakunya atau sigma kecilnya itu 15.210.000 rupiah. Mu-nya 21 juta rupiah. Alfa atau taraf nyatanya tadi kan 5% kan? Ditanya uji hipotesis. Jawab langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita cari tahu H0, H1-nya dulu. Tadi kan mu-nya itu kan 1 kan, rata-rata populasinya. Berarti ada kata mencapai, berarti menggunakan simbol sama dengan dan tidak sama dengan, ya kan? Terus yang kedua, uji hipotesisnya. Apakah menggunakan satu arah atau dua arah, satu rata-rata atau dua rata-rata, satu proporsi atau dua proporsi. Nah, karena di sini tadi ada kata mencapai, dan berarti kan H1-nya itu tidak sama dengan kan? H1-nya tidak sama dengan. Nah, berarti kita menggunakan dua arah dan satu rata-rata. Yang ketiga, itu kita menentukan taraf nyatanya. Kan alfanya tadi 5%. Kita desimalin, jadi 0,05. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini menggunakan dua arah, jadi dibagi 2. Sama dengan 0,025. 0,5 dikurang 0,025. 0,5-nya dari mana? 0,5-nya didapat dari nilai Z-nya. Gitu. Sama dengan 0,475. Nah, yang keempat, kita menentukan wilayah kritis. Z, tadi kan 0,475 kan? Sama dengan kurang lebih 1,96. Nah, 1,96 ini didapat dari mana? Didapat dari Z tabel. Nanti itu belakangan ya, saya bahas. Yang kelima, menentukan nilai hitung. Z sama dengan, kan kita menggunakan satu rata-rata kan, berarti rumusnya menggunakan satu rata-rata. X bar dikurang sama mu dibagi simpangan bakunya atau sigma kecilnya per akar dari N-nya. Nah, habis itu nanti kita substitusikan aja nih. Kita substitusikan, ketemu hasilnya min 2,7382.
Nah, langkah yang keenam kita membuat gambar dan kesimpulannya gitu. Kita membuat kurvanya. Nah, karena tadi dua arah kan, berarti kita sisi kanan ini yang diarsir dan sisi kirinya gitu. Nah, ini ada wilayah kritisnya. Oke. Ini nilai hitungnya. Nah, keputusannya berarti keputusannya gimana? Tolak H0, terima H1. Karena nilai hitungnya berada di H1 ini kan, gitu. Nah, langkah yang terakhir itu menentukan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, laba penjualan di Melati Bakery setiap bulannya itu tidak mencapai 21 juta. Oke. Nah, di sini ada Z-table-nya. Kan tadi kan menentukan wilayah kritis kan. Hasil dari 1,96 itu dari mana sih? Jadi dari sini nih. Ini kita ambil dari dalam keluar. Kan kita cari nih yang mendekati. Tadi kan 0,4750 kan. Nah, kita tarik ke samping kiri. Jadinya kan ini kan 1,9 kan ketemunya. Nah, habis itu kita tarik ke atas. Ketemu 0,06. Nah, kalau misalnya dijumlah nih, 1,9 sama 1,0 itu hasilnya 1,96. Baik, di sini ada contoh soal 3. Berikut adalah data rata-rata penjualan kopi dan teh di toko minuman Onizo per bulannya. Di sini dapat kita lihat rata-rata penjualan kopi sebanyak 155 dan untuk teh sebanyak 250. Simpangan baku kopi 120, teh 100. Baiknya sampel untuk kopi 150 dan teh 200. Yang ditanyakan dengan taraf nyata 5%, apakah perbedaan rata-rata penjualan kopi di toko Onizo paling banyak 220 per bulan. Ujilah hipotesisnya. Yang ditanyakan adalah perbedaan rata-rata penjualan kopi di toko Onizo paling banyak. Kata kuncinya ada di kata paling banyak. Maka kita menggunakan simbolnya adalah simbol kurang dari sama dengan. Yang diketahui pertama ada rata-rata penjualan ya. Rata-rata penjualan berarti X bar satunya kopi 155, X bar 2-nya 250. Kemudian sigma kecil satunya 120, sigma kecil 2-nya 100. Baiknya sampel N-nya N1 150, N2-nya 200. Saja kita jawab. Pertama-tama kita tulis yang diketahui sesuai yang disebutkan tadi. Yang pertama ada X bar satunya, rata-rata penjualan kopinya 155, dan X bar 2 rata-rata penjualan tehnya 250. Simpangan bakunya sigma kecil 1 120, sigma kecil 2-nya 100. N1-nya banyaknya sampel 150, N2-nya 200, dan D0-nya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan karena yang ditanyakan adalah paling banyak, maka kita menggunakan simbolnya kurang dari sama dengan. Ditanya uji hipotesis, langsung saja kita jawab. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 kurang dari sama dengan 220 sesuai dengan yang ditanyakan ya. H0-nya karena yang ditanyakan adalah paling banyak, maka H0-nya menggunakan simbol kurang dari sama dengan. H1-nya mu1 dikurang mu2 lebih dari 220. Karena H0-nya kurang dari sama dengan, maka H1-nya adalah lebih dari. Yang kedua, kita tentukan uji hipotesisnya. Uji hipotesis yang kita gunakan adalah satu arah dua rata-rata. Satu arah sesuai dengan yang ditanyakan, karena yang ditanyakan adalah paling banyak, maka menggunakan satu arah. Dan dua rata-rata karena terdapat dua rata-rata, yaitu rata-rata teh dan kopi. Yang ketiga, kita tentukan taraf nyatanya. Taraf nyata A sama dengan 5%, sama dengan 0,05. 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Yang keempat, kita tentukan wilayah kritisnya. Untuk Z 0,45, maka akan didapat nilai Z-table-nya 1,65. Yang kelima, kita tentukan nilai Z hitungnya. Rumusnya untuk satu arah dua rata-rata adalah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 dibagi akar sigma kecil 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma kecil 2 kuadrat dibagi N2. Langsung saja kita input yang diketahui ke dalam rumusnya. X bar 1 155, X bar 2-nya 250, 155 dikurang 250, dikurang D0-nya 220, dibagi akar sigma kecil 1-nya 120 dikuadratkan, dibagi N1-nya 150, ditambah sigma kecil 2-nya 100, dikuadratkan, dibagi N2-nya 200.
maka akan didapat nilai Z hitungnya sebesar min 26,0695. Langkah ke-6, kita buat gambar dan keputusan. Kita gambarkan ya kurvanya, karena H0-nya tadi kurang dari sama dengan, maka H1-nya lebih dari, sehingga yang diarsir yang di sebelah kanan. Langsung saja kita input nilai Z tabelnya 1,65 dan nilai Z hitungnya min 26,0695. Keputusannya adalah terima H0 tolak H1 karena nilai Z hitungnya berada di wilayah hipotesis H0, maka yang diterima adalah H0, yang ditolak adalah H1. Sehingga kesimpulannya, perbedaan rata-rata penjualan kopi di toko Onizo paling banyak 220 per bulan karena yang diterima adalah H0. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Nah, di sini untuk mencari nilai Z-table 0,45, maka kita pertama-tama cari terlebih dahulu yang mendekati 0,45. Di sini ya, yang mendekati 0,45 adalah 0,4505. Kita tarik ke sebelah kiri, didapat 1,6, dan ke atas didapat 0,05, maka ditambah 1,6 ditambah 0,05, 1,65. Sehingga nilai Z-table-nya adalah 1,65. Contoh soal nomor 4. Dalam ujian matematika ekonomi diperkirakan paling banyak 51% mahasiswa yang lulus ujian dengan nilai di atas rata-rata. Jika dari 500 mahasiswa ada 220 yang nilainya di bawah standar kelulusan, maka ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa maksimal 51% mahasiswa akan lulus dalam ujian matematika ekonomi. Gunakan tingkat signifikan 5%. Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahuinya itu P kurang dari sama dengan 0,51. N-nya 500, Q-nya itu 1 dikurangi T, berarti 1 dikurangi 0,51. Hasilnya 0,49. X-bar atau rata-ratanya itu 500 dikurangi 220. Hasilnya itu 280. Alfa atau tingkat signifikannya itu 5%. Yang ditanyakan uji hipotesis. Langsung jawab ya, di sini kita tulis dulu langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan H0 sama H1-nya. H0-nya itu P kurang dari sama dengan 0,51. H1-nya itu P lebih besar dari 0,51. Yang kedua itu, tentukan arah uji hipotesisnya. Nah, di sini itu satu arah, satu proporsi. Yang ketiga, menentukan taraf nyata. Tadi kan tingkat signifikannya itu 5%. Jadi 0,05. Maka 0,5 dikurangi 0,05. Hasilnya 0,45. Yang keempat itu menentukan wilayah kritis. Kan tadi taraf nyatanya itu didapat 0,45 ya. Nah, untuk menentukan wilayah kritis itu kita cari di Z-tabel. 0,45 itu angkanya berapa nilainya? Nah, nilainya itu kan 1,65. Terus yang kelima itu menentukan nilai hitung. Rumusnya itu Z sama dengan X bar dikurangi N dikali P per akar N dikali P dikali Q. Sama dengan X barnya 280 dikurangi N-nya 500 dikali 0,51 per akar N 500 dikali P-nya 0,51 dikali Q-nya 0,49. Maka hasilnya itu 2,2365. Yang keenam, gambar dan keputusan. Karena tadi H1-nya itu lebih besar, berarti yang diarsir itu sebelah kanan. Terus, wilayah kritisnya itu kan nilainya 1,65. Dan nilai hitung Z-nya itu 2,2365. Nah, 2,2365 itu kan lebih besar dari 1,65. Maka nilai Z hitungnya itu ada di H1. Jadi keputusannya itu tolak H0, terima H1. Yang ketujuh, kesimpulan. Mahasiswa yang lulus ujian matematika ekonomi lebih dari 51%. Cara baca Z-tabelnya itu, kan tadi wilayah taraf nyatanya itu kan 0,45. Nah, buat bacanya itu ke samping dulu baru ke atas. Kalau ke samping itu kan 1,6 dan ke atas itu 0,05. Jadi dibacanya 1,65. Kita ke contoh kasus yang terakhir. Seorang petani mengadakan percobaan 2 macam obat anti hama. Obat pertama diberikan kepada 100 tanaman yang ternyata 55 tumbuhan menunjukkan sehat tanpa hama.
Obat kedua diberikan kepada 50 tanaman dan ternyata 25 tumbuhan menunjukkan sehat tanpa hama. Apakah ada perbedaan antara obat pertama dan kedua? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa N1-nya itu 100, N2-nya 50, X bar 1-nya 55, X bar 2-nya 25, P1-nya 55 per 100 yaitu 0,55, P2-nya 25 per 50 yaitu 0,55. Terus kita bisa mencari Q1 dan Q2-nya. Untuk mencari Q1 dan Q2 yaitu dengan 1 dikurang dengan P. Untuk Q1 jadinya 1 min 0,55, maka Q1-nya 0,45. Untuk Q2-nya 1 min 0,5, maka Q2-nya 0,5. Dengan taraf nyata 5% dan D0 sama dengan 0. Yang ditanya adalah uji hipotesis. Selanjutnya kita jawab langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, H0 yang kita gunakan P1 min P2 sama dengan 0, H1-nya P1 min P2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, kita uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya ini dua arah, dua proporsi. Kenapa dua arah? Karena di sini menggunakan sama dengan, dan dua proporsi karena terdapat dua proporsi berhasil dan dua proporsi gagal. Yang ketiga, taraf nyatanya 5% dibagi 2, yaitu 0,025. Jadi 0,5 min 0,025, maka 0,475. Yang keempat, wilayah kritis. Kita bisa lihat wilayah kritisnya ini dari Z-tabel, yaitu dari 0,475. Kita lihat di Z-tabelnya. Di sini 0,475 ini ada pada 0,06 dan 1,9. Jadi wilayah kritisnya itu plus minus 1,96. Yang kelima, kita menentukan nilai hitung dengan rumus Z sama dengan dalam kurung P1 min P2 dikurang dengan D0 per akar dari P1 kali Q2 per N1 ditambah dengan P2 kali Q2 per N2. Setelah itu disubstitusikan angka-angka yang sudah diketahui lalu dihitung menggunakan kalkulator, maka ketemu nilai Z hitungnya yaitu 0,5783. Selanjutnya yang keenam, gambar dan keputusan. Karena ini dua arah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi terdapat dua H1 di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu kita tuliskan angka-angkanya. Di sini ada nilai Z-tabel min 1,96 dan 1,96 dan nilai Z hitungnya 0,5783. Nah, karena nilai hitungnya ada di H0, maka keputusannya H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan di antara dua jenis obat anti hama pertama dan yang kedua. Untuk materi distribusi normal sudah selesai kami jelaskan, semoga ilmunya dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa Like, Komen. subscribe. Sampai jumpa.